ketika kita bicara sunnah, itu lebih mengarah kepada cara beragama Rasulullah. Kalau memang begitu, sunnah di sini maknanya adalah cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah. Prinsip beragama, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian wa akhwat fillah, hari ini kita akan mengkaji secara tematik yang judulnya fenomena penistaan sunnah. Fenomena di dalam KBBI adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang tampak bisa dilihat. Itu fenomena. Contoh fenomena luar biasa gunung meletus, itu fenomena alam. Atau tiba-tiba ada ikan yang mati secara besar-besaran, itu juga fenomena. Atau tiba-tiba ada nikah massal jumlahnya 5.000, itu fenomena. 5.000 pasang nikah bareng. Ada lagi tiba-tiba ditangkap jumlahnya tidak sedikit pesta seks laki dengan laki, itu fenomena. Nah, di dalam Wikipedia disebutkan fenomena itu berasal dari kalimat Yunani atau dari bahasa Yunani. Yang sama artinya menunjukkan satu kejadian luar biasa. Penistaan itu dari kalimat nista. Nista itu di dalam KBBI artinya hina dan rendah. Berarti kalau dikatakan penistaan adalah penghinaan
dan perendahan sunnah. Kalau kita gabungkan fenomena penistaan, berarti kejadian luar biasa yang sudah terlihat oleh mata kita. Sunnah, nah ini kita uraikan juga. Menurut Imam Ibnu Athir, sunnah itu jalan baik dan yang buruk, atau at-tariqah was-sirah, sawa'un kanat hasanatan aw sayyi'atan. Tariqah adalah jalan, sirah adalah perjalanan, yang baik dan yang buruk. Ya. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, antum bisa lihat surat Al-Kahfi. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Apa yang dimaksud dengan sunnatul awwalin? Datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat terdahulu, yaitu azab. Rasulullah juga mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Jadi di sini Rasulullah menegaskan sunnatan hasanatan dan sunnatan sayyi'atan. Apa yang dimaksud sunnah hasanah dan apa yang dimaksud dengan sanna di sini ditegaskan oleh ulama, man sanna ay man ahya. Jangan diterjemahkan membuat sunnah, karena nggak mungkin selain Rasulullah aja Pak nggak bisa membuat sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya kalau diterjemahkan siapa yang membuat sunnah baik, siapa yang membuat sunnah buruk, ini akhirnya nanti melegalkan bid'ah-bid'ah yang ada itu. Membuat. Nggak ada yang bisa membuat. Rasulullah aja diancam oleh Allah. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu al-watin. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan. Rasulullah kalau tidak diizinkan oleh Allah mengatakan, menetapkan, nggak bisa. Taib. Hadirin sekalian, ketika kita bicara sunnah, itu lebih mengarah kepada cara beragama Rasulullah. Kalau memang begitu, sunnah di sini maknanya adalah cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah. Prinsip beragama, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan Rasulullah. Berbeda dengan istilah, ya ada sunnah menurut ulama usul fikih itu sepadan dengan hadis. Makanya kalau dikatakan sunnah, maknanya hadis. Sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran, sunnah maksudnya hadis. Sunnah menurut ulama fikih adalah segala sesuatu yang tidak wajib, atau bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Sunnah menurut ulama hadis segala ketetapan Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan.
Tapi sunnah secara dasar seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sunnah adalah jalan yang ditempuh dalam beragama, mencakup seluruh ajaran Rasulullah, para khulafaur rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan, dan ucapan. Lihat. Jadi saya ulangi lagi, sunnah ialah cara yang ditempuh dalam beragama. Dan ini juga seiris dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Sunnah adalah meniti jejak hidup Rasulullah, meniru cara beragama beliau dalam 3 hal: ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan. Jadi hadirin sekalian, kalau yang kita jadikan sebagai panduan ketetapan ini, berarti kalau kita gabungkan fenomena penistaan sunnah, berarti fenomena penistaan dalam cara beragama Rasulullah. Apakah ada itu? Coba kita pelajari. Hadirin sekalian, pertanyaan apakah ada? Karena kita sudah mengatakan fenomena. Kalau nanti tidak ada, batal, ya kajiannya ditutup. Karena enggak ada. Karena kita sudah mengklaim fenomena. Loh, ini isinya apa nih? Oh, Mas, minum air putihnya mana, Mas? Kalau kita katakan penistaan itu bisa teoritik. Tapi kalau kini sudah fenomena, artinya sudah menjadi hal yang luar biasa kejadiannya di tengah masyarakat. Hadirin sekalian, kita lihat ada orang yang mengaku lebih hebat daripada Rasulullah karena bisa bicara dengan hewan-hewan. Ngalahkan Nabi Sulaiman. Nah, nyata. Itu kan gitu. Dan kita lihat fenomena. Ada di antara mereka yang sangat puas dengan amaliyah nenek moyangnya di tengah masyarakat. Tidak peduli terhadap cara praktek beragama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam soal masalah kematian dan kehidupan. Ya, di dalam masalah kehidupan mereka tidak peduli dengan cara beragama yang diajarkan Rasulullah. Dalam soal kematian semua menyelisihi apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Dalam berekonomi, dalam bersosial, ya, di dalam berpolitik, di dalam bermasyarakat, dan bahkan Pak, kalau kita bisa katakan di dalam praktek apapun, dari mulai pernikahan, cara menikah yang diajarkan Rasulullah keluar dari arenanya. Cara menceraikan yang diajarkan oleh Rasulullah keluar dari tata caranya. Cara berdagang, cara dalam berpolitik, apalagi. Sekarang sudah tidak ada lagi Islam. Makanya pernah ada ikhwan bertanya, Ustadz kenapa enggak ikut berpolitik? Kan di dalam Islam itu ada politik. Oh iya. Tapi ada enggak politik sekarang Islam? Di dalam Islam ada politik. Di politik sekarang ada enggak Islam? Loh, kok enggak jawab? Anda jawab sendiri. Kalau ada masuk, silakan. Di dalam Islam ada politik. Di dalam politik sekarang ada enggak Islam? Tanya sama cincin yang bergoyang. Ya kan gitu. Hadirin sekalian,
Kalau memang seperti itu, kita sudah bisa melanjutkan tema fenomena penistaan terhadap sunnah. Karena sudah menjadi hal lumrah biasa. Bahkan di antara mereka di dalam berhijab sudah tidak sesuai dengan arahan yang diarahkan Rasulullah. Di dalam masalah tampilannya, cara berpakaiannya tidak mengikuti arahan Rasulullah SAW. Di dalam berdagang tidak mengikuti arahan Rasulullah. Bahkan Pak, maaf, tidak sedikit ikhwan kita yang sudah ngaji urusan sunnah oke, tapi urusan dagang entar dulu sunnahnya. Contoh, insya Allah sebentar lagi Ramadan. Yang paling banyak mendapatkan pesanan apa menjelang Ramadan? Nah, berarti pedagang tuh yang jawab. Bismillah. Ada ikhwan yang menjadi agen katanya. Atau distributor atau apalah. Dia telepon kepada salah satu pimpinan pondok atau ustadz, kapan pesan kurma lagi? Oh iya insya Allah. Tunggu seminggu lagi. Ya Ustadz, kita tunggu. Insya Allah ini setiap tambah hari tambah naik Ustadz. Oh iya agak. Insya Allah. Oke. Ditunggu Ustadz DP-nya. Dia minta DP dan itu minta ditransfer, kurmanya masih di pihak pertama. Iya tidak? Kok enggak dijawab? Takut ya? Masih di gudang di pihak pertama yang impor ya, importir, ekspor impor kan gitu. Dia nanti setelah ada DP dari pembeli ini dibayarkan kepada pihak pertama baru dikirim. Sah nggak penjualan ini? Bicara, tolong jawab, sah tidak? Kenapa tidak sah? Karena menjual barang yang belum menjadi miliknya. Itu. Sementara Rasulullah SAW jelas nas melarang. Jadi ini menjadikan nanti Pak, broker berpenampilan penjual. Kalau dia broker nggak bisa seperti itu tampilannya. Antum bilang aja, saya menjadi wakil Ustadz, nanti ana minta upah sekian, nanti akan saya carikan kurma. Tuh. Dan ini ternyata menimpa pada setiap barang. Saya pesan koper, pastinya untuk apa? Travel. Ini karena anak yang saya omongi yang pengalaman aja. Koper pesan. Dia tidak akan membeli sebelum ada DP. Itu. Bahkan Pak, ini termasuk juga bisnis travel. Membeli tiket dasarnya setelah antum apa? DP. Harusnya antum blok dulu. Ada blokir, ada blocking, kemudian ada booking. Dengan uang antum, sudah milik antum, jual. Enggak, ini kalau enggak ada DP enggak dibeli. Karena angus kan. Ini namanya pengusaha mental buruh. Sakit enggak duit kotak-katain gitu? Buruh. Antum mendingan buruh. Kan mental enggak mau rugi kan buruh. Kerja. Yang penting saya dapat upah sekian. Udah itu aja. Emang nggak gampang memang jadi pengusaha. Untung rugi itu namanya bawaan daripada usaha. Yang penting apapun, oke lah soal masalah untung rugi itu bukan bicara saya, tapi syar'inya antum harus perhatikan. Baik.
Ikhwah sekalian, fenomena udah tampak di sekitar kita. Bahkan ada sebagian ustadz yang menyarankan kalau jenggot antum cuman sejumlah sila Pancasila, cuman 5, itu kalau menurut Rasulullah peliharalah. Ya jangan dipelihara, dibiarin, cukur rapinya. Disuruh nyukur malah rapi katanya. Ini fenomena, Pak. Entah dia itu sengaja atau tidak, fenomena penistaan terhadap sunnah ini sudah menggejala di mana-mana. Sudah menjadi suatu perkara yang tampak. Ya mungkin tidak menjadi luar biasa karena sudah menjadi fenomena umum. Yang enggak, ya maaf, yang tidak seperti itu dianggap nyeleneh malahan. Contoh fenomena. Ada. Rasulullah SAW, Pak, mengatakan man sami'an nida idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi falainhu. Barang siapa yang mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Begini, Allahu Akbar, mau sahur. Ini sebentar lagi antum puasa. Anak kasih fenomena yang mau kita hadapi biar mudah dihafal. Gini, lanjutkan. Allahu Akbar. Sampai habis. Jangan diletakkan. Tapi jangan asyhadu an la ilaha illallah. Ambil piring. Nah, itu enggak ada. Ambil pisang. Udah gitu, suruh goreng sama istrinya. Tolong digoreng pisangnya. Masya Allah. Lo mau sahur apa mau sarapan? Gitu. Udah sekalian aja bikin kopi. Nah, inilah fenomena. Rasulullah mengizinkan kita untuk makan minum bahkan ketika adzan berkumandang. Ini dilarang sebelum 1/4 jam adzan. Nah kita katakan itu termasuk minal bid'il mungkaroh, termasuk bid'ah mungkaroh, nggak terima. Loh, mereka sendiri ketika dialog itu mengatakan kok Pak, tahlilan itu budaya bukan syariat. Fenomena. Bahkan ini sudah dilindungi oleh ADRT organisasi, dijaga ketat oleh preman-preman yang berseragam organisasi, kemudian dijustifikasi menjadi amalan yang wajib yang dikasih label tertentu. Labelnya macam-macam, ada di antaranya aswaja, asli wajangan Jawa. Nah itu marah juga sama saya dia, nggak apa-apa. Ya, kita dialog aja, kalau nggak percaya, loh, dia mengatakan selamatan itu budaya berarti asli wajangan apa? Nah itu, salah saya di mana ya? Oke. Nah, hadirin sekalian, apakah patut kita sekarang ini memfenomenalkan hal itu, yaitu penistaan sunnah? Apakah segitu-gitunya seseru itu sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penjagaan sunnah Rasulullah? Atau itu termasuk hulu? Coba kita cek amaliyah sikap ini dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Pertama, Rasul kita mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku. Dan ini tolong jangan sampai dipahami yang dimaksudkan sunnah adalah tidak wajib. Siapa yang tidak suka hal-hal yang nggak wajib, ngapain? Makanya ada sebagian orang awam, Pak, ya nggak pernah ngaji tapi suka ngata-ngatain ahli sunnah ini.
apaan kajian itu sesat? Dari mulai awal sampai akhir kajiannya sunnah-sunnah. Kapan wajibnya? Kapan wajibnya? Ya Allah. Itu kelompok sesat banget, Pak. Lalu yang dikaji cuman ini sunnah aja. Itu bahaya itu. Kan kewajiban itu kan lebih penting. Masa ini yang dibahas sunnah aja. Wajibnya ditelantarkan. Apa itu ajaran? Kan gitu. Ya Allah. Ini namanya bodoh kuadrat. Udah salah nyalain. Kan gitu, Pak. Itu namanya apa? Kuadrat. Itu. Ya, itu namanya nggak tahu diri. Orang itu kan penyakitnya cuma dua, Pak. Nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Taib. Faman raghiba an sunnah. Adalah siapa yang tidak suka terhadap cara beragamaku. Karena konteksnya Rasulullah di sini adalah menjelaskan tata cara agama. Ya. Ada orang yang datangkan, saya akan sholat terus gak tidur. Saya akan puasa terus gak buka. Saya gak bakal menikah perempuan dan gak makan daging. Loh. Ini kan bukan hal yang soal wajib sunnah. Artinya boleh tidak boleh. Ini adalah cara beragama yang salah. Cara beragama yang benar apa? Ya puasa yang buka. Ya menikah makan daging. Ya sekarang sholat, ya istirahat. Gak mungkin kita itu terus qiyamul lail. Gak pernah kerja. Nah, itu kan gitu. Nah hadirin sekalian, makanya sikap Abdullah ibnu Mughaffal ketika anaknya dilarang untuk melempar, ya, melempar kerikil gitu, Pak. Ya. Itu banyak saya lempar yang ngantuk. Gitu. Lempar pakai kerikil. Kerikil mana sih? Enggak ada. Lain kali ada kajian disiapin kerikil. Ya. Nah, kan lumayan untuk ngelempar. Kan kerikil itu fungsinya untuk ngelempar setan aslinya kan gitu. Lempar jumroh kan aslinya setan gitu. Yang ngantuk itu digoda setan gitu. Makanya ada orang lempar jumroh kewenceng batunya gede. Wah, karena semangat karena lempar setan mental batunya ke muka nih. Itu ada kertasnya sesama setan jangan saling lempar mas. Antum lempar gue juga bisa kata dia. Oke. Nah, hadirin sekalian, fenomena pengingkaran terhadap sunnah ini sudah sampai pada klimaknya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Abdullah ibnu Mughaffal aja pernah ngelarang anaknya lempar batu itu. Jangan lempar. Rasulullah SAW melarang. Enggak selang lama. Lempar lagi itu orang. Anak. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, sejak hari ini saya enggak akan ngajak bicara kamu. Tak diajak bicara Pak sampai mati orang ini. Sampai beliau wafat enggak diajak bicara. Kenapa? Bukan soal sunnahnya. Tetapi di sini larangan Rasulullah. Yang itu sudah menjadi cara di dalam sesuatu. Kalau ngenai mata, bisa buta. Coba lihat. Makanya tadi sunnah kata Imam Ibnu Taimiyah adalah cara beragama Rasulullah baik ucapan, perbuatan, i'tiqad. Ini sifatnya adalah apa? Perbuatan melarang lempar. Karena itu bahaya. Makanya dari sekalian ketika kita sholat Jum'ah, man massal hasa faqad laga, siapa yang memain-mainkan kerikil telah sia-sia. Ini bukan soal sunnah wajib atau tidak wajib, tetapi cara beragama Rasulullah yang wajib kita tiru ketika Jum'ah. Jangan main-mainkan kerikil, apalagi kotak. Ada kotak segini Pak, pernah saya di depan saya, udah gitu terbuat dari besi lagi. Terus kemudian
Tegelnya nggak rata. Kita syaratkan gelodok-gelodok gerak. Masya Allah itu muter sampai belakang. Berisik. Saya tanya sama antum semua, mana yang lebih berisik? Kerikil sama kotak tadi? Kerikil. Kenapa kita hentikan perbuatan itu? Bukan kita tanyakan ini wajib hukumnya atau sunnah, karena Rasulullah melarangnya. Itu sunnah. Yang kita tiru dari Rasulullah di dalam cara beragama, dalam perbuatan, ucapan, i'tiqad, contoh. I'tiqad. Biar enggak berkutat pada hukum-hukum fikih aja. Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh seorang budak, ada seorang majikan yang punya budak. Ya sekarang budak enggak ada. Walaupun hukumnya tidak dihilangkan, tapi perbudakannya diminimalisir oleh Rasulullah dengan berbagai macam cara kan, dimerdekakan, di ini itu ya, sampai siapa yang tidak mampu menikah dengan merdeka dibolehkan untuk menikah dengan budak. Tapi hukum, sisi hukumnya nggak bisa dihapus karena perbudakan itu natijah daripada jihad, hasil samroh, buahnya jihad itu apa? Dapat budak. Kalau antum memutus ini berarti memutus jihad. Sementara jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Baik. Hadirin sekalian, masalah yaitu budak ini sering digambar majikannya. Perempuan, budak perempuan. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau jual budak ini. Tar dulu. Rasulullah melihat dia itu seorang mukminah. Ya, sudah masuk Islam. Yang enggak boleh itu. Kalau bisa dimerdekakan. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Allahu fis sama. Bahkan di dalam suatu riwayat lain sambil nunjuk jari. Waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada si majikan, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia karena dia mukminah. I'tiqad. Bahwa Rasulullah, cara beragama Rasulullah di dalam menentukan di mana Allah fis sama. Bukan cara beragama Rasulullah yang mengatakan Allah di mana-mana. Jadi i'tiqad. Anehnya Pak, orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana paling getol mengadakan peringatan Isra Mi'raj yang kemarin, nuzulul Quran nanti. Pertanyaannya, Rasulullah Isra kemana? Ke Gua Selarong. Kemana? Terus ngapain? Kemana? Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Cuma ketemu nggak bisa ngelihat. Karena Rasulullah mengatakan nurun anna ara, cahaya bagaimana saya bisa melihat? Ketemu. Bagaimana? Allah di mana-mana? Ke langit. Ya gitu. Udah ke Bandung aja, barangkali di Bandung. Udah. Terus Pak, saya tanya sama antum, nuzulul Quran, nuzul turun dari mana? Harusnya kalau Allah itu di mana-mana, Allah tidak mengungkapkan Quran itu turun tapi datang. Tapi enggak ada satupun teks Allah mengungkapkan kalimat kecuali anzala, unzila, nazzal. Itu. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in sama amin. Jibril
dari di quwwah, yaitu di quwwatin inda dzil arsy, siapa? Allah. Itu. Dan hampir semua itu Allah mengungkapkan itu. Itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun anzalna. Dari mana? Itu. Dari Arasy. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhusu ushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Subhanallah, Pak. Allah bersumpah dengan hal-hal yang serius, ingin menetapkan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Udah. Ini kok dibelok-belokin? Ini sunnah i'tiqadiyah. Nah, itu loh, Pak. Jadi makna sunnah itu luas. Nah, sekarang di sekalian kita akan masuk fenomenanya apa saja. Pertama, al-bu'du 'anis sunnati dhahiran wa batina. Menjauhi sunnah Rasulullah, menelantarkan sunnah Rasulullah secara zahir maupun batin. Zahir banyak sekali, dari mulai pakaian nggak mau, bahkan sengaja isbal. Zahir sunnah. Makan pakai tangan kiri, minum, itu sunnah, Pak. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan inna syaitana alladhi yakul bishimalihi wa syab bishimalihi. Setanlah yang makan minum dengan tangan kiri. Itu. Kan bangga kan? Banyak orang yang bangga minum tangan kiri, makan tangan kiri. Itu. Rawatib ditelantarkan, witir enggak pernah, qiyamul lail sunnah. Walaupun itu nanti akhirnya wajib tidak wajib. 2 rakaat fajar sunnah, ini manasik, Pak. Manasik haji terutama saya sering doktrinkan. Kenapa katakan doktrin? Bapak Ibu kalau di acara pelatihan manasik boleh ini sunnah, ini wajib. Ini kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau ibu bapak sudah niat labbaik Allahumma bi umratin, pakai pakaian ihram, enggak ada Imam Syafi'i, enggak ada Imam Malik, yang ada Rasulullah. Udah lakukan apa aja. Jangan mabit sunnah apa wajib ini. Rasulullah enggak pernah kok mendoktrinkan itu. Jalankan. Ya. Nah, makanya Rasulullah secara mendasar mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil manasik dariku semua. Nah, itu kadang-kadang ada orang, Masya Allah, Pak, sekarang ini fenomenanya, dengan anak sudah berani mengatakan fenomena. Kalau Bapak Ibu sekalian haji lihat, kalau sudah nafar sani lihat, ada peserta di sana, nengok kanan kiri udah pada kosong semua, takut hibrid ini datang. Enggak ada, Pak. Udah pada pergi. Bahkan di antara mereka, mabit di Musdalifah itu cuman mabit. Ya, bisnya masuk, keluar lagi.
Yang penting dia mengikuti suatu ucapan ulama, dia tidak mau tahu dengan praktek Rasulullah. Yang namanya mabit ialah menginap di suatu tempat walau lahdatan, walaupun sesaat. Itu yang dipakai. Begitu juga gunting. Gunting rambut adalah menghilangkan minimal 3 helai rambut. Ya, itu sudah cukup apa? Mencukur tahallul. Pertanyaannya, Rasulullah prakteknya gitu enggak? Habis kok. Dan yang kedua, secara uruf Pak, saya tanya, orang yang menghilangkan 3 helai rambut itu secara uruf dikatakan cukur enggak? Coba antum datang ke tukang cukur, terus antum potong 3 aja, udah keluar. Alhamdulillah Pak, saya habis cukur. Apanya yang lo potong? Masih utuh begitu? Ya Pak, yang penting tadi udah saya hilangin 3. Nggak bisa dikatakan urfan wa syar'an orang itu apa? Cukur. Itu fenomena seperti ini kan banyak. Bahkan wudhu Pak. Apalagi ibu-ibu yang mau kondangan, bukan ibu-ibu sini sono. Rambut diambil dikit. Ngapain ente? Garu-garu ente? Ya. Rasulullah SAW memberikan praktek jelas loh Pak. Sampai disebutkan di dalam beberapa teks sunnah. Antum baca aja Bulughul Maram. Menarik ke belakang, kemudian ke depan lagi. Itu praktek. Kecuali Rasulullah membiarkan ayat fa idza qumtum minas sholati sampai wamsahu bi ru'usikum itu Rasulullah memberikan penjelasan praktek. Berarti apa? Cara beragama Rasulullah di dalam wudu seperti itu. Nah itu loh Pak. Nih, sunnah dhahirah. Sunnah batiniyah. Ya, di dalam masalah perlakuan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW, diskriminasi terhadap ini diutamakan, ini dicuekin, sikap hati. Contoh, ada orang yang cuman serunya di dalam hal-hal sunnah tertentu saja, tapi sunnah-sunnah lain ditelantarkan. Salat jamaah ke masjid, jarang, tapi dia mendahulukan sunnah tongkat, kemana-mana bawa tongkat. Itu penting lah ya. Tapi sebelum antum tongkatan, itu antum ke masjid dulu. Ya kalau ke masjid bawa tongkat kan enak gitu. Ini enggak. Jadi diambil sebagian sikapnya hati dia. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan alaikum bis sabili was sunnah. Jagalah jalan dan sunnah fa innahu ma min abdin ala sabili was sunnah. Tidaklah ada seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah. Dzukirallah faqsha'arra juluduhu min makhafatillah. Ketika nama Allah disebut, maka dia itu merinding bulu kuduknya karena dia itu takut kepada Allah. Ini sunnah dhahir, ini batinah. Nah yang kedua, fenomena penistaan sunnah yang kedua adalah raddul ahadis as-sahihah, menolak hadis yang sahih. Dan ini banyak. Anehnya orang yang seperti ini nggak segan-segan menyampaikan hadis dhaif, bahkan palsu. Ditegur, cuek jawabannya. Mas, dhaif juga hadis ini. Ya mending daripada enggak, kata. Ya Allah, parah. Saya pernah pertama kali umroh karena Ana udah ini ngajar ya, udah. Tapi masih muda, dulu masih ganteng dulu. Nah, masih umur 31-an lah. Saya ikut umroh. Ya masih kelihatan muda dan juga masih ustadz awalan lah gitu. Ikut umroh, ya, bimbing. Pertama kali umroh. Ini biasa kan ada mutawif kan ya, mutawif ceramah. Baca hadis palsu. Akhirnya setelah selesai ceramah, banyak hadis palsu yang disampaikan. Jadi telinga kan jadi nggak enak gitu loh. Akhirnya setelah ceramah, sini mas, antum tadi
Emang kurang bahan. Sahih Bukhari itu ribuan, sahih semua. Sahih Muslim ribuan hadisnya, sahih semua. Ya Allah mas, itu Al-Quran ada 6.000 sekian ayat. Antum sampaikan aja kagak habis itu untuk bimbing sampai sehari. Ngapain antum pakai hadis dhaif ini palsu? Anak ini bayar pakai dolar asli loh mas. Antum kasih hadis jauh-jauh palsu kan gitu. Udah, dia akhirnya habis itu nggak nongol lagi. Aduh, nggak enak juga, kasihan dia. Tuh. Ya tapi kadang-kadang gitu Pak. Ya Allah. Kenapa gitu loh? Kok sempat-sempatnya waktu ceramah dibuang-buang untuk menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif yang sahih itu Pak, Masya Allah. Antum ceramain Sahih Bukhari itu Pak. Nggak habis itu 5 tahun. Nggak habis. Loh anak aja ngaji tafsir Ibnu Katsir Pak. Sudah puluhan tahun dapat cuman surat An-Nisa. Itu. Masya Allah, bahan untuk ceramah itu banyak sekali. Ya Allah, nyampe Madinah diceramah itu man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Kan hadis ini palsu itu. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku, maka dia telah menjauhiku, ya enggak suka sama aku. Intinya gini Pak, antum closing semua hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi. Tolong catat itu. Semua hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi adalah dhaif kalau enggak palsu. Enggak ada yang sahih. Itu udah closing tuh. Ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib. Makanya di sini Rasulullah mengatakan di antara fenomena penolakan sunnah adalah dia tidak mau menerima sunnah sebagai dasar hukum. Maunya cuman Al-Quran yang disebut dengan ingkar sunnah. Ingkar sunnah ini ada yang secara total nggak mau sunnah, ada yang menerima secara parsial, yaitu mana-mana sunnah yang sejalan dengan Al-Quran diterima, kalau tidak ditolak. Contoh, sunnah tentang larangan makan hewan yang berparuh kuat, bertaring kuat, nggak ada di Quran. Daging anjing, nggak ada di dalam Quran. Makanya ada sebagian kelompok ini menghalalkan anjing. Makanya antum jangan kaget kalau ada orang yang mungkin tampak secara zahir dia itu Masya Allah sangat taat, agamis, tapi ternyata nyate anjing. Ada, bahkan kelompok ini mengatakan anjing itu dagingnya halal kalau yang nyembelih anggota kelompok kita. Nah, berarti kalau bukan kelompok dia makruh gitu. Ini. Karena dia yang paling tahu tata caranya untuk ini. Nah ini. Ada yang menolak hadis ahad. Intinya Pak, Allah ketika mengatakan atiullaha wa atiur rasul tidak pernah membeda-bedakan hadis ini ahad atau mutawatir, yang penting sahih. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran, yaitu apa? Sunnah. Yang ketiga, fenomena penistaan terhadap sunnah adalah dia berpindah prinsip, tidak menjadikan sunnah dan perilaku hidup, perjalanan hidup sirah Rasulullah sebagai prinsip, tetapi mengambil kepada selain sunnah sebagai prinsip. Jadi mengambil selain sunnah Rasulullah SAW sebagai prinsip dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW sebagai prinsip. Dalam apa? Dalam al-qiyadah, kepemimpinan,
wasiyasah, wal fikr, wal filsafat. Bahkan Pak, kalau sudah sekarang berkaitan dengan pemikiran, langsung yang dimaksudkan adalah filsafat. Wa fil adab, wal akhlak. Jadi ada orang beradab, tetapi adab yang dipakai bukan Islam. Contoh apa? Contohnya gimana Pak? Di sini orang dikatakan beradab enggak? Kalau ketemu orang sambil merunduk gitu. Baik, ya. Ada sebagian cara hormat itu sampai ruku. Bahkan di antara mereka menghormati ustadz itu, kiainya itu sampai ciumnya berkali-kali. Luar dalam, luar dalam. Akhirnya infeksi tangannya kiai. Itu karena yang mencium sampai ratusan. Di antara sekian ya mungkin ada yang ingusan macam-macam. Akhirnya infeksi. Akhlak, adab, tapi enggak Islami. Yang Islami, yang diajarkan Rasulullah ditinggalkan. Adab di dalam ketemu, mengucapkan salam tidak dipakai, tetapi yang dipakai sampurasun. Iya benar. Iya, jangan-jangan salah gue nanti. Ada lagi yang hanya selamat siang, sorenya nggak jelas. Gitu. Antum pakai assalamualaikum 10 warahmatullah 10 wabarakatuh 10 30. Pahalanya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan sunnah. Kenapa? Sampai ketika kita nambahi lafaz, melazimkan lafaz itu nggak boleh. Makanya salah kalau orang ketika salam selalu melazimkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kenapa? Karena menambahi. Contoh aja gini, antum adzan. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Boleh enggak? Coba aja nanti. Nih, zuhur antum coba aja. Insyaallah diusir antum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gini, Pak. Ketika nama Rasulullah disebut, dianjurkan enggak baca selawat? Tapi konteksnya adzan, kenapa tidak? Karena yang diajarkan Rasulullah. Jangankan ditambah sallallahu alaihi wasallam, antum tambah wawu aja salah. Wa asyhadu anna Muhammad. Makanya tolong diingat. Enggak ada satupun riwayat yang menegaskan, menunjukkan azan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada wa asyhadu. Enggak ada. Antum cek. Ini termasuk kesalahan-kesalahan dalam adzan adalah menambah wawu ketika wa asyhadu. Itu di dalam syahadat betul. Ada. Ketika konteksnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi konteks azan, nah konteks juga membaca sholawat ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa kita enggak boleh? Padahal Rasulullah juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Kenapa Pak? Karena tidak ada perintahnya. Itu aja. Sebagaimana kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, enggak ada perintahnya. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, enggak ada perintahnya ta'ala. Sayyidina, maka kita mencukupkan. Ini namanya mengikuti cara beragama, meniru cara beragama Rasulullah, ucapan, perbuatan, i'tiqad. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Nah ini enggak. Ada yang kadang-kadang dalam khutbahnya, dalam jum'ahnya, mengikuti aturan-aturan nafsunya, atau mungkin kearifan lokalnya dan yang lainnya. Nomor 4, di antara fenomena penistaan sunnah adalah hilangnya kesyahduan ketika hadis Nabi dibacakan. Bahkan gaduh, riuh. Dan di antara mereka itu lebih khusyuk mendengarkan satu nyanyian ketika dilantunkan. Oh, Masya Allah. Ketika mulai konser khusyuk. Ya.
Fokus. Bahkan di antara mereka bisa menangis. Ini hadis Nabi disampaikan, cuek. Padahal Pak Abdurrahman bin Mahdi, ya, ketika hadis dibacakan memerintahkan semuanya diam, khusyuk. Tidak ada yang bicara, bukan berarti tidur. Apalagi ngobrol, apalagi senyum-senyum, nengok kanan kiri, enggak. Bahkan ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan hadirin yang hadir di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, seakan-akan di kepalanya itu ada burung. Supaya enggak terbang gimana burung? Ya, hati-hati banget. Wah, kalau nengok terbang. Gitu. Imam Malik itu, Pak, setiap mau mengkaji Muwatta, dia mandi seperti mandi junub. Membasahi kainnya menyemprot atau mengenakan pakaiannya dengan minyak yang paling wangi. Kemudian ketika nama Rasulullah disebut, hadis dibacakan, dia itu lemes, lunglai, bahkan tidak bisa diceritakan. Abu Ayyub As-Sikhtiyani dikatakan oleh Imam Malik, gurunya beliau, Abu Ayyub As-Sikhtiyani ketika dituturkan nama Rasulullah selalu menangis. Bayangkan sekarang, bandingkan. Ini dituturkan nama Rasulullah, joget-joget. Coba, salawat dijogetin itu coba. Ya Allah, anak kadang-kadang, ya Allah, ini orang nanti kalau ketemu sama Rasulullah gimana? Ya, baca salawat, joget. Ya, antum lihat aja nanti. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lagu-lagu yang mengatasnamakan salawat apa? Joget. Mengatasnamakan salawat apa? Konser. Mengatasnamakan salawat apa? Melakukan berbagai macam ikhtilat, campur baur antara laki perempuan, dan itu adalah maksiat. Apakah itu yang dimaksudkan ungkapan kita cinta kepada Rasulullah? Apa itu yang mereka maksudkan mencintai Rasulullah itu tidak perlu syarat, nggak perlu dalil? Ya, nggak perlu dalil. Kenapa? Saya berhak untuk mencintai Rasulullah secara bebas, ekspresi secara bebas, karena Rasulullah cintanya itu luas. Padahal Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mencintai Allah aja ada aturannya, apalagi mencintai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatur tata cara mencintainya. Di antaranya, la tatruni, jangan berlebihan. Tapi kan seperti itu. Di antaranya, kita tidak hormat terhadap Rasulullah adalah ketika berada di Masjid Nabawi gaduh, tidak syahdu. Makanya Pak, saya kadang-kadang heran. Ada orang yang ke Raudhah itu lari-lari, teriak-teriak. Betul, bisa sholat di Raudhah itu adalah sunnah. Kemuliaan. Tetapi jalan menuju Raudhah dengan sopan, santun, tenang, khusyuk, syahdu, itu juga adalah sunnah. Itu. Dan ini jarang dipahami. Dalilnya mana? Pernah ada orang pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab mengangkat suara berdua di Masjid Nabawi. Kemudian ketika itu Sa'ib bin Yazid tidur-tiduran di masjid, dilempar batu sama Umar. Ini menunjukkan bahwa tanahnya itu masih masih kerikil. Makanya tadi man massal hasa. Kenapa yang main-main kerikil? Karena memang lantainya itu masih tanah. Banyak potensi kerikil-kerikil yang bisa dimainkan. Nah, itu ya. Kalau sekarang mungkin main HP. Nah, ajib ada orang khutbah main HP. Gimana itu? Tutup, HP antum tutup. Itu closing. Ya. Nah, ini yang sekalian, Sa'ib panggil dua orang itu. Kemudian dipanggil di hadapan Umar. Dari mana kamu? Dari Taif. Demi Allah, kalau kamu termasuk penduduk Madinah, saya pukul leher kamu. Maksudnya, saya tabok kamu kan gitu. Kamu keraskan suara kamu di tempat Masjid Rasulullah SAW yang Allah melarang
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Mengangkat suara bisa berpotensi terhapusnya amal kalian yang kalian tidak sadar. Makanya kalau antum di Masjid Nabawi jangan teriak-teriak. Manggil temannya, kayak di gunung aja. Antum datangi, ya. Apalagi tengkar, itu. Apalagi transaksi kurma. Antum tadi udah beli kurma belum? Rutopnya di mana belinya? Nitip dong. Antum ngapain transaksi di masjid? Ya. Yang nomor 5 sekarang fenomena penistaan terhadap sunnah Rasulullah adalah mengejek, ya, mengejek, mengucilkan ahli sunnati wal jamaah, bahkan menggunjing mereka. Jadi mengejek, menjauhi, terus menggunjing ahli sunnah. Oh, jenggot tuh, kambing tua, tapi di forum rapat RT, dia nggak ada, digunjing, lewat, dijadikan guyonan, itu termasuk, Pak. Karena wa idza marru bihim yataghamazun wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladhalun. Oh, itu kan mereka orang-orang sesat. Makanya di sini, Pak, saya ajakkan kepada antum semua bahwa memperjuangkan sunnah ini berat. Di zaman akhir kita itu menjadi manusia paling sedikit. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, ya ahla sunnati tarafaqu, wahai ahlu sunnah, salinglah kalian berkasih sayang. Fa'innakum min aqallin nasi adada. Karena kamu menjadi orang manusia, umat paling sedikit jumlahnya. Jadi antum jangan berharap kajian kita kayak konser mereka yang dihadiri 15.000, 20.000. Ya itu, ya nanti nunggu di mahsyar kali itu ya. Kalau ada kajiannya di sono banyak. Kalau di sini ini kumpulan sebandung nih segini. Udah, alhamdulillah, ini bersyukur. Karena Rasulullah juga Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, ya, bahwa ahli sunnah itu nanti akan menjadi ghuraba. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu berawal dianggap asing, nanti akan terasing. Didefinisikan dalam riwayat lain, al-ghuraba yang dimaksudkan asun salihun fi unasi suhum, manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang buruk, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dijelaskan di dalam lafaz lain, Rasulullah mendefinisikan ghuraba, manusia terasing, adalah an-nuzza' minal qabail, segelintir dari beberapa daerah. Ini komplek ini 3, 2, 1, 3, 4, kumpul ya sekarang segini. Udah, pergi pun Masya Allah, keluar masuk nggak didengar sama RT. Oh, kalau mereka kan diketahui 5 bis, itu, wah mana sholawatan, itu. Antum nggak didengar, keluar masuk aman. La salam wala kalam, seluman selamat. Nah, karena 2, 3. Itu. Makanya antum jangan bergaya tomboy. Antum harus hati-hati. Dakwah ini pahit.
dikasih kapsul aja jarang yang mau minum. Tutup itu Pak. Apalagi ditelanjangi. Oleh karena itu di sini kita harus betul-betul di antara kita kompak. Jaga dakwah dengan sopan santun. Sampaikan secara ilmiah. Jangan ada ego pribadi yang mewarnai dakwah. Yang dalam penyampaian dakwah. Karena berat. Berat. Ya. Ada ikhwan yang ngeluh, Ustaz, anak di komplek ini dituduh Wahabi Ustaz. Terus kenapa? Ya gimana Ustaz? Antum baru kelas komplek, anak kelas YouTube. Sabar antum. Anak kelas YouTube. Antum lihat aja kembang Wahabi antum browsing siapa. Aja antum tenang, antum gimana? Dakwah kalau ngeluh-ngeluh ke begini, mas, repot ya, nggak bisa. Kenapa? Antum lihat Pak, orang yang terakhir pembela agamanya Rasulullah, yaitu pemuda yang gagah berani dibunuh sama Dajjal, dibunuh, dihidupkan lagi. Kamu juga masih nggak percaya saya ini Tuhanmu. Saya itu makin paham kamu itu Dajjal. Itu kan gitu. Dibunuh lagi, dihidupin. Saya itu makin paham, makin jelas kamulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian dibelah jadi dua. Mati selamanya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu min a'dhamin nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Ini orang paling besar di antara manusia mati syahidnya di sisi Rabbil Alamin. Seperti itu. Dan cerita semua para rasul, para nabi Pak. Rasulullah memberikan satu berita, kan bukan hanya sekedar dongeng. Rasulullah ketika bercerita hadis di mana orang sekelompok umatnya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Rasulullah mengatakan apa? Gimana? Rasulullah ketika itu kan ditampakkan ada nabi yang punya pengumat sekelompok. Ada nabi yang punya pengikut 1-2 orang. Ada nabi kata Rasulullah, wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi enggak punya pengikut. Nabi Nuh aja Pak, dakwah 950 tahun. Dikatakan oleh Imam At-Tabari, umatnya cuma 4, istrinya sama anaknya 3. Coba bayangin. Kalau antum jadi guru TPA begini pulang kampung itu. Ngapain ke Bandung di begini aja terus, gitu kan gitu. Pulang, tapi istiqomah. Antum cek, renungkan dengan baik kisah Nabi yang ada di dalam surat Yasin. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ 2 فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ada Nabi 2 didustakan kaumnya, ditambah 1 berarti 3. Itu pun pengikutnya berapa Pak? 1 itu pun datangnya dari Cilembu sana. Kotanya nggak ada yang ikut. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. 1 orang ini pun dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, diinjek-injek kaumnya, disiksa sampai keluar tuburnya ketika sekarat dilempar ke dalam sumur. Makanya disebut dengan Ashabur Ras, kata Imam At-Tabari. Makanya kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud, yang dimaksudkan adalah orang ini kata Imam At-Tabari. Seperti itu. Lah antum masih enak cuman dikatain
Wahabi, ya Allah. Disenggol juga enggak, apalagi digergaji kayak tadi. Umatnya Rasulullah di akhir zaman oleh Dajjal. Kita ini sebetulnya sudah enak. Coba Pak, ngaji ber-AC begini. Sampai ngantuk aja boleh. Udah kan gitu. Kan enak. Habis ngaji dikasih makanan kan. Nanti kan ada makanan kan. Gitu. Mudah-mudahan gitu. Coba bayangin Pak. Imam Ahmad itu perjalanan dari Baghdad ke Mekah. Kemudian ke Yaman jalan kaki. Kemudian dia balik lagi ke Mekah, ditemukan murid-muridnya dalam keadaan lusuh, sakit-sakitan. Kepayahan karena perjalanan. Dan itu bukan diada-ada. Karena minimnya perbekalan dan uang yang dimiliki. Akhirnya dia harus jalan. Antum punya mobil, punya motor. Ya. Berapa kilo Pak? Baghdad, Mekah sampai Yaman. Antum browsing aja. Tanya Google ada tuh. Setelah nyampe di Mekah ditanya bagaimana kabar wahai Abu Abdullah. Alhamdulillah. Tampak cukup payah dan capek. Iya, tetapi semua ini terbayar karena saya ketemu Abdul Razak sehingga bisa mendapatkan sanadnya Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, sanadnya Sa'id ibnu Musayyib. Jadi tidak ada sesuatu yang disesalkan sama sekali. Masya Allah. Makanya betul kata Sya'bi, yaitu seorang ulama ya ahli hadis yang namanya Syarahil ibnu Amr Asy-Sya'bi. Dia mengatakan, andaikan ada orang yang berjalan dari Damaskus ke Yaman untuk mendapatkan satu kata mutiara hikmah, tidak rugi. Betul. Itulah yang ditempuh oleh para ulama dulu. Perjalanan jauh dibanggakan untuk apa? Didedikasikan untuk apa? Talabul ilmi. Cuman sekarang berbalik. Perjalanan jauh keliling kota, keliling daerah, bahkan keliling negara untuk mencari uang. Itu. Kalau enggak cuman jalan-jalan. Camping, naik gunung sampai puncak yang paling berbahaya. Andaikan dia mati, ragu akan kesyahidannya dia. Loh ini thalabul ilmi, jelas syahid. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Tapi itu. Nomor 6. Bentuk penistaan terhadap sunnah di antara nomor 6 adalah menjauhi tempat-tempat yang diutamakan Rasulullah. Ya, seperti Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Al-Haram. Ziarahnya itu Masya Allah, sholat di sana 100.000 sampai 500 di Masjid Aqsa. Sholat di Masjid Quba sama dengan umroh. Ini kurang gairah ke sana. Termasuk juga hal-hal yang kaitannya dengan tempat-tempat masyair. Ketika haji ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, kurang bergairah, kurang semangat. Bahkan ke sana itu berat hati kalau bukan karena haji dia nggak mau ke sana. Makanya saking stresnya dilupakan dengan banyaknya ngerokok dan megang tasbih di Arafah. Subhanallah, subhanallah, ya. Tapi banyaknya ngerokok daripada tasbih ini dzikir. Makanya di sono subhanallah, kepulan asap rokok itu menguasai Arafah, Musdalifah, Mina. Itu rokok yang ditenteng kanan rokok, kiri tasbih atau kadang dibalik. Tergantung fungsinya untuk apa ketika itu. Ini gitu. Karena rokok ini Masya Allah Tuhan 9 senti berkepala api. Disembah oleh lintas agama, lintas etnis dan juga kelamin. Tidak mengenal daerah, tidak mengenal gender. Semuanya menyukainya. Dan tidak perlu wudhu dan tayamum untuk mengabdinya.
Cukup membawa korek dan dinyalakan. Itu. Makanya itulah sesajen yang paling indah setiap hari disuguhkan kepada Tuhan 9 senti berkepala api. Dan untuk menghentikan rokok itu mudah sekali. Mudah sekali kalau antum niat. Puasa besok ini, antum bisa lolos 12 jam gak ngerokok. Sukses. Tinggal maghrib, isya, ya itu innamal a'malu niatnya aja. Kalau niatnya ngempet, nah itu maghrib jamak takhir. Rokok terus disambung kalau ada 1 meter dibeli itu. Dicengkal pakai gagangnya HP. Ya Allah, sampai ditegur sama Ustadz Imam. Pak, udah komat tuh Pak Isa. Ya tat, mau badir kurang dikit. Lo tahu juga mau badir, masih ngerokok juga. Ada, itu uniknya perokok itu. Masya Allah. Itu. Saya juga bingung ngomong nasihati perokok itu, ya nggak bisa. Saya tulis buku judulnya Wahai Perokok, Inilah Surgamu. Itu yang mau baca bagus. Nanti biar mikir lah itu. Sebetulnya perokok itu kalau mikir dikit aja sadar itu akan mengalami beberapa keanehan. Contoh, kenapa ya orang itu kalau memasukkan barang ke mulut, menjauhi WC semua. Kalau ngerokok malah cari WC. Kenapa tuh? Antum pernah dengar orang masuk Pak, makan sate Tegal enak banget di toilet. Nggak ada. Masya Allah Pak. Tapi ini kenapa? Ternyata banyak kesamaannya daripada perbedaan antara rokok dengan toilet. Sama-sama yang paling menonjol keluar anyar expired. Paham kan? Antum cek rokok itu ada nggak masa expirednya? Nggak ada. Karena langsung keluar pabrik itu beracun, gimana expirednya tuh? Ada. Terus, nah ini juga begitu, yang keluar dari antum itu juga langsung anyar aja beracun itu. Makanya jadi sedep, Mas. Anak itu kasihan aja sama istri yang punya suami perokok. Ketika dicium, habis ngerokok, kayak ditampar asbak rokok. Ada. Ya, kita lanjutkan nomor 7. Adamu ma'rifati khasaidi Nabi, termasuk bentuk fenomena penistaan sunnah Rasulullah adalah tidak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan dan mukjizat Rasulullah. Bahkan diremehkan, direndahkan. Selanjutnya hadirin sekalian, ya. Nomor 8 adalah al-ibtida'u fid din, mengada-adakan bid'ah di dalam agama, menistakan. Ini penistaan yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ini penistaan yang paling menimbulkan banyak dampak negatif. Makanya saking bencinya Rasulullah memaklumkan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kenapa Pak? Karena kebid'ahan itu meragukan syariat. Kebid'ahan itu tidak percaya bahwa sunnah atau syariat itu sudah sempurna. Bahkan bisa saja memunculkan tuduhan Rasulullah berkhianat. Kenapa? Karena beliau menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum di dalam surat Al-Maidah. Allah tegaskan agama ini sempurna, tapi ternyata masih ditambahi. Berarti di sana ada sunnah susulan. Nyusul. Dulu belum ada, sekarang baru ada. Berarti pertanyaannya simple. Kalau dulu zaman Rasulullah tidak ada acara tahlilan. Kan itu baik kan? Terus sekarang ada. Terus antum yang tukang tahlilan ini ketemu Rasulullah di surga. Umpamanya ya kan gitu. Umpamanya ini visualis saja. Ditanya, Masya Allah, kamu dari mana?
Dari Indonesia Rasulullah, Masya Allah. Namanya siapa? Parti. Ya kan gitu. Kan namanya itu. Masya Allah, hebat Parti. Dulu lo masuk surga ini kira-kira amalan yang paling utama apa? Tahlilan ya Rasulullah. Ada Rasulullah. Nah ini nggak pernah kenal ya mas itu. Tahlilan itu apa? Ketemu Abu Bakar juga enggak. Umar juga enggak. Coba bayangkan sekian ribu sahabat lolos sunnah. Enggak ada yang tahu. Pertanyaannya, apakah beliau-beliau ini enggak mengajarkan? Bung, fenomenanya ada, kejadiannya ada, sebabnya ada. Sebab orang itu melakukan tahlilan apa? Kematian. Zaman Rasul ada enggak orang mati? Ada. Zaman Abu Bakar ada. Kenapa enggak melakukan? Pertanyaannya, Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Oh kan repot. Atau Rasulullah enggak tahu kalau itu baik. Lebih bahaya lagi. Atau baik. Tahu Rasulullah tahu. Tapi males. Coba mas, gimana mas? Rasulullah sih tahu kalau tahlilan itu sunnah. Tapi males. Atau males enggak. Males, tapi enggak sempet. Enggak sempetnya gimana? Orang mati ada. Ya, enggak sempet berkali-kali. Atau sempet mas, cuman ya di mana sih Rasulullah itu kurang suka sama tahlilan. Nah, coba. Pertanyaan 1, 2, 3, 4. Ini kira-kira cocok enggak? Yang paling cocok jawabannya adalah karena Rasulullah tidak mensyariatkan, tidak mencontohkan, tidak membuat landasan. Tuh, murni budaya. Seperti yang dinyatakan oleh Kiai Haji Fulan itu. Budaya. Tuh, anak tinggal menegaskan aja kok. Tuh. Dan ini Pak, Masya Allah, bid'ah di dalam agama ini cukup merunya. Cukup dicintai. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena ahli bid'ah potensi untuk tobat itu sedikit. Ahli maksiat itu peluang besar. Contoh aja gini. Antum di pojokan komplek ada orang sekelompok berjudi. Antum datangin, Pak. Tolong Pak, jangan mengadakan judi di sini. Karena ini enggak baik. Dan juga mengganggu stabilitas lingkungan, nanti anak-anak kita itu akan niru. Oh iya ya Pak ya, terima kasih Pak diingatkan Pak. Coba antum datangi sekelompok orang yang sedang maulidan atau tahlilan. Pak tolong Pak jangan melakukan ini Pak, ini sesat. Oh sandal itu. Itu. Gak mungkin. Sementara dasar tobat itu ada dua kan. Menyadari kesalahannya itu salah. Kedua niat kuat untuk meninggalkan. Ayo gimana? Maka itulah maksud dari ungkapan taubat ahli bid'ah itu tidak diterima. Alias kata Imam Ahmad sulit mendapatkan taufik untuk bertaubat. Nah nomor 9. Al-ghulu fin nabi. Bersikap berlebihan kepada Nabi. Bahkan dianggapnya sebagai Tuhan, sebagai sumber keselamatan, sumber rizki ini. Sehingga dicium-cium sandalnya supaya sandalnya bisa mendatangkan rizki. Ya, padahal belum tentu itu sandalnya Nabi. Surbannya belum tentu juga. Bajunya. Tabarruk boleh. Tapi betul enggak itu milik Nabi? Terus kemudian Pak, maaf, terus apa makna hadis Rasulullah la tatruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam? Artinya di sini jangan kau sikap berlebihan seperti orang Nasrani bersikap berlebihan kepada Isa, alias seluruh proses menuju mentuhankan Nabi itu dilarang. Tidak apa ada. Antum lihat aja di dalam qasidah Burdah. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi kami berlindung kepada Allah
kalau tidak melalui perantaraan engkau. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu adalah pemberian rizki, nikmat dunia akhirat, dan sebagian daripada ilmumu setara ilmu lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah. Hai Rasul mengatakan inilah alamul ghaib. Rasul aja tidak tahu yang gaib, besok ini ada apa, perang ini menang atau tidak. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah nggak usah persiapan perang, pasti menang. Badar pasti menang, Uhud pasti menang, nggak usah bawa senjata. Rasulullah pakai baju perang ketika Uhud. Menunjukkan apa? Manusia biasa, ikhtiar. Apalagi punya ilmu kebal, enak dong, nggak usah pakai senjata. Dibacok, tang, mental semua. Musuhnya kecapean, tempilingi satu-satu. Udah ya, aman ya. Udah. Aneh itu. Ilmu kebal. Itu. Katanya ini adalah ilmu yang datang dari Rasulullah. Ini ilmunya Abu Bakar. Ya Allah, Rasulullah pakai baju perang, Pak, mengasah pedang. Ali yang begitu hebatnya juga apa? Pedang punya. Bahkan keistimewaannya pedangnya Ali kalau dibikin fighter itu menang terus. Lawan satu lawan satu itu. Enggak pernah kalah Ali itu. Karena memang Masya Allah badannya Ali itu sangat bagus ya. Paling mirip dengan Rasulullah, jalannya Fatimah, badannya Ali, mukanya Ja'far. Itu sampai perutnya begini. Ya, dadanya lebar. Ininya Pak, membentuk. Jadi hampir semua sahabat itu lebar atas, kecil bawah. Antum lanjutin sendiri. Karena apa? Kita nggak pernah jihad. Akhirnya apa? Kecil atas, gede. Ya gitu ya. Antum bayangin Pak sekarang, antum aja coba latihan nanti. Ya. Antum bikin pedang yang panjangnya 1 meter. Antum giniin aja sehari penuh. Kira-kira kemeng gak? Itu enggak remeh Pak. Coba bayangkan pedangnya sahabat itu ada yang kadang-kadang 2 meter. Bayangin. Itu ya. Seorang sahabat yang gagah berani seperti Khalid. Seorang sahabat gagah berani ya. Seperti Rukana. Ya. Itu yang membanting orang dengan mudah. Terus kemudian nomor 10 ya, termasuk penistaan kepada sunnah Rasulullah adalah tidak bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebut. Bahkan Rasulullah nyatakan sebagai orang yang bakhil. Dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang didoakan buruk. Raghima anfu rajulin, celaka itu orang yang dengar namaku disebut tidak baca solawat. Terus kemudian antum kehilangan pahala besar karena man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Dan kemudian antum kurang punya hubungan dengan Rasulullah. Makanya ketika namanya disebut di majelis manapun, hatta sampai Anda dengar azan. Mau adzan langsung atau tidak langsung, karena di sini Rasulullah tidak mensyaratkan namaku disebutkan di tulisan, di visualisasi, di audio visual, dimanapun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baca. Walaupun gak antum teriak-teriak di hati antum. Nah yang terakhir termasuk penistaan terhadap sunnah Rasulullah SAW adalah kurang menghargai sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan mengkerdilkan, mencibirkan, ya, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, nggak mau tahu tentang kedudukan sahabat Nabi. Ya.
Bahkan kalah sebagian orang Nasrani, Pak. Kalau antum ketemu orang Yahudi yang taat ke agamanya, tanyain, siapa orang yang paling mulia setelah Nabi Musa? Dia akan menjawab, sahabatnya Nabi Musa. Kalau antum ketemu orang Kristen, ya, antum tanyain, Kristen yang taat, siapa orang yang paling mulia di agama kamu? Pasti dia akan menjawab, sahabatnya Nabi Isa. Dan bandingkan dengan sekelompok umat Islam sekarang, kalau ditanya, bagaimana komentar Anda kepada sahabat Nabi? Ada yang cuek, ada yang hanya sekedar ngetahui namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak tahu kedudukannya, fadilah keutamaannya di agama ini, jasanya di agama ini, perannya di agama ini, nggak tahu. Bagaimana subhanallah peran-perannya mereka satu persatu di dalam memenangkan perang-perang bersama Rasulullah, menghantarkan Islam sampai seantero dunia. Bahkan Pak, antum cek, sahabat Nabi itu ketika haji wada jumlahnya berapa? 110 sampai 200, 120. Yang dikubur di masjid di Baqi berapa? Cuman 50.000. Berarti sisanya itu keluar. Makanya ada yang wafat di Turki. Seperti siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Tua, Pak. Sudah umur 80-an. Karena mendengarkan hadis Nabi bahwa nanti akan ada pembebasan kota Konstantinopel. Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Dia datang untuk itu. Bahkan Yazid ibnu Muawiyah ketika itu kasihan, antum udah begini. Saya tolong carikan tempat yang paling terdepan menghadapi pasukan ini, musuh-musuh tersebut. Bukan sekarang ditempatkan di tempat yang paling aman supaya nggak diserang musuhnya. Carikan tempat yang di situ paling dekat dengan musuh. Ya, setelah dikasihnya sih, carikan tempat. Cuma hadirin sekalian, ketika sampai di sana, kondisi tubuhnya, kesehatannya sudah sangat parah dan akhirnya meninggal dunia sebelum perang. Masya Allah. Bayangkan orang-orang sekarang masih muda, umurnya masih 17, penampilannya kayak 71. Diajak kebaikan maksudnya. Tapi Masya Allah kalau diajak ngopi, umurnya 71 jadi 17 lagi. Diajak untuk mancing, apa lagi? Wah ini, boleh lagi umur saya. 72 jadi 27. Gitu. Ini, bandingkan dengan mereka yang dulu bersemangat untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.